dengan NIM 3242121102. Nah, pada kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran karya Dr. Rina Febriani, MPD. Nah, sebelum itu kita harus membahas dulu di bab 1 yang berjudul Evaluasi Pembelajaran. Nah, kita harus mengetahui apa sih itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dalam arti luas adalah suatu proses perencanaan guna memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk berbagai alternatif keputusan. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dan menilai keputusan yang dirancang suatu sistem pembelajaran itu sendiri. Dan selanjutnya itu pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu. Pengukuran dididikan berbasis kompetensi berdasarkan pada klasifikasi observasi untuk kerja atau kemampuan peserta didik itu sendiri. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, yang artinya itu tersusun dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dan mengambil keputusan. Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Pada tingkat mata pembelajaran, kompetensi yang ditentukan. Pada tingkat mata pembelajaran, kompetensi harus tercapai berupa standar kompetensi mata pelajaran selanjutnya. Tujuan dan fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi di dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan evaluasi itu sendiri. Tujuan dari evaluasi pendidikan itu sendiri adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang menunjukkan tingkat keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan kurikulum. Selain itu juga keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan kurikulum oleh pendidik dan pengawasan pendidikan dalam pengukur atau menilai keaktifan mengajar, kegiatan belajar maupun metode pengajaran yang digunakan. Fungsi evaluasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa maju dan berkembangnya peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, yang dimana hasil evaluasi yang didapatkan itu selanjutnya digunakan untuk memperbaiki cara belajar didik dan mengisi raport. Hal itu berarti pula untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan seorang peserta didik di sekolah dan lembaga pendidikan. Kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pelajaran mengajar sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang memiliki keterkaitan. Komponen tersebut adalah tujuan materi, bahan pengajaran, metode pelajaran, alat dan sumber belajar, serta alat evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling atau yang disebut dengan BK, berbagai hasil evaluasi yang telah dilaksanakan pendidik terhadap peserta didik dapat digunakan sebagai sumber informasi data bagi pelayanan BK itu sendiri. Yang keempat, untuk mengetahui berbagai
keperluan pengembangan dan pembaikan kurikulum sekolah seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa hampir setiap saat pendidikan melakukan kegiatan evaluasi untuk menilai berbagai keberhasilan belajar peserta didik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu prinsip keseluruhan, artinya yang dimana dikenal dengan prinsip komprehensif. Dengan prinsip ini, maka evaluasi pembelajaran, hasil pembelajaran dapat terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua itu prinsip berkesinambungan, artinya yakni evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan secara teratur dan menyambung dari waktu ke waktu. Yang ketiga itu prinsip objektivitas, yang dimana mengandung makna bahwa evaluasi pembelajaran dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifat subjektif. Yang selanjutnya itu teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya itu teknik penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai instrumen penilai berupa tes, pengamatan, penugasan per orang atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat pengembangan peserta didik itu sendiri. Yang kedua itu prosedur penilaian hasil belajar oleh peserta didik. Pada umumnya, prosedur penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup beberapa hal. Yang pertama itu penyusunan rencana penilaian yang meliputi penetapan tujuan penilaian untuk mengacu pada RPP yang telah disusun, menyusun kisi-kisi penilaian, pembuatan instrumen penilaian yang berpedoman penilaian, dan melakukan analisis kualitas instrumen. Yang selanjutnya itu pelaksanaan penilaian, pengelola, analisis, dan interpretasi dari hasil penilaian tersebut. Yang ketiga itu pelaporan dan pemanfaatan hasil. Yang bab keduanya itu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu kognitif, yang dimana bab kedua yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ruang lingkup evaluasi pembelajaran yang memiliki segi kognitif terdapat 6 jenjang. Yang pertama, pengetahuan adalah suatu jenjang kemampuan yang mengharuskan peserta didik agar mampu mengenali dan mengetahui berbagai konsep, fakta, dan istilah. Peserta didik dapat diharuskan untuk memahami atau mengerti dalam penggunaannya. Pemahaman adalah suatu jenjang kemampuan yang mengharuskan peserta didik agar mampu memahami dan mengerti perihal materi pembelajaran guru, dan mampu menggunakan tanpa harus mengharuskan dengan berbagai kemampuan peserta didik itu sendiri. Analitik. Segi analitik adalah suatu interpretasi sikap mengacu pada pertumbuhan batin, dan kemudian peserta didik menyadari tentang nilai tersebut dan berusaha untuk mengambil sikap. Setelah mengambil sikap, makna nilai tersebut untuk membentuk suatu tingkah laku kesenjangan harian. Kemampuan menerima adalah suatu jenjang kemampuan yang mengharuskan peserta didik untuk memiliki kepekaan kepada suatu fenomena atau rancangan tertentu. Yang kedua, kemampuan menangkapin adalah suatu jenjang kemampuan yang mengharuskan peserta didik untuk dapat memiliki kepekaan terhadap suatu fenomena.
Namun, kemampuan ini adalah peserta didik mampu menjawab secara sukarela dan juga membaca meski tanpa ditugaskan. Yang selanjutnya itu menilai. Artinya adalah suatu jenjang kemampuan mengharuskan peserta didik untuk dapat menilai suatu objek, fenomena atau maupun tingkah laku tertentu dengan konsisten. Yang selanjutnya itu organisasi adalah suatu kemampuan yang mengharuskan peserta didik dapat menyatukan berbagai nilai yang berbeda, memecahkan masalah dan membentuk suatu sistem psikomotor, yang dimana psikomotor adalah kemampuan peserta didik dalam hal gerakan tubuh dan juga bagian-bagiannya. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran, tingkat sistem pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran harus mengacu pada tujuan evaluasi pembelajaran. Hal ini tentunya agar apa yang dievaluasi dengan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu tujuan dari adanya evaluasi pembelajaran yaitu untuk dapat mengetahui sejauh apa evaluatif dan evaluasi pada suatu sistem pembelajaran, termasuk tujuan materi, media, sumber belajar, lingkungan, metode, peserta didik, guru maupun sistem penilaian itu sendiri. Yang selanjutnya itu program pembelajaran. Program pembelajaran merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup evaluasi pembelajaran yang penting untuk diketahui. Bab ketiga, sistem penilaian. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang menjadi acuan kepada rata-rata kelompoknya. Untuk itu, selanjutnya itu teknik dan bentuk tes alat sebagai alat penilaian, teknik dan instrumen penilaian. Kemendikbud 2022 tahun 2006 menyatakan bahwa standar isi untuk satuan pendidikan dan penengah mencakup lingkup materi untuk satu minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Aspek yang dinilai. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, yaitu mencakup semua aspek kompetensi yang meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan aktivitas. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir yang menurut taksonomi Bloom secara hierarkis terdiri atas pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada tingkat pengetahuan, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Pada tingkat kepemahaman, peserta didik dituntut untuk menyatakan jawaban atas pernyataan dengan kata-kata sendiri. Pada tingkat analitis, peserta didik diminta untuk mengurangi informasi ke dalam beberapa bagian penentuan asumsi, membedakan faktor dan pendapat. Teknik penilaian. Penilaian kinerja. Penilaian untuk kerja adalah penilaian dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik dalam pemahaman konsep, pemecahan masalah, dan komunikasi. Penilaian berkekuatan atau untuk kerja adalah penilaian tingkatan atau teks praktik yang secara efektif dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi mengenai berbagai bentuk perilaku atau keterampilan yang dimuncul dari peserta didik itu sendiri. Buku evaluasi pembelajaran. Setiap manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka kerjakan. Begitu pula dengan suatu pembelajaran yang ada di sekolah. Umumnya peserta didik, pendidik atau orang tua peserta didik untuk mengetahui hasil belajar peserta didik.
Buku evaluasi pembelajaran ini sangat penting yang dapat menjadi acuan para pendidik dalam melakukan evaluasi pembelajaran dari peserta didik. Buku ini tujuannya menjadi pegangan bagi semua pelaku pendidik itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas kekurangan buku dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu tidak menyentuh evaluasi berbasis teknologi digital, yang dimana kita era 2025 sekarang menuntut pemahaman tentang ujian daring, mentoring, analisis data otomatis, sehingga penggunaan AI untuk deteksi kecurangan, plagiarisme. Nah, buku ini sama sekali tidak membahas hal tersebut. Yang kedua itu di dalam buku ini tidak ada interografis sangat mimen di dalamnya gitu. Yang dimana konsep seperti kurva normal, distribusi, frekuensi, hubungan daya pembedaan dengan tingkat kesukaran akibat lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk grafik berwarna, agar banyak orang yang pengen membaca buku ini karena sudah melihat dari covernya. Saat ini hanya ada tebal isi hitam seperti di dalam buku ini gitu. Yang ketiga itu tidak memberikan kunci jawaban atau rubrik penskoran latihan soal. Nah, pembelajar mandiri tidak dapat mengecek sejauh mana pemahaman mereka. Padahal untuk buku teks perguruan tinggi biasanya tersedia pedoman cara pembuatan soal tersebut begitu. Nah, yang keempat juga di dalam buku ini kurang mendalami topik khas dan penilaian berpikir kritis. Meskipun disinggung, tidak ada bab khusus yang mengupas cara penyusunan soal atau menganalisis soal berdasarkan taksonomi belum revisi, atau menilai kemampuan A4 di dalam buku ini gitu. Yang kelima itu cetakan kelima 2026 memungkinkan buku revisi substansi, yang dimana juga informasi bahwa cetakan kelima masih menggunakan layout dan jumlah halaman yang sama mengindikasikan penerbit hanya menambah cetak ulang tanpa mengupdate isi di dalam buku ini. Ini menjadi masalah serius karena karena kita ketahui di dunia pendidikan ini kan berubah cepat gitu, terutama pasca pandemi 2019 tahun kemarin tuh, dan adopsi kurikulum merdeka gitu. Yang keenam itu di dalam buku ini tidak ada contoh pemanfaatan perangkat lunak statistik. Perhitungan manual penting sebagai dasar di era modern. Guru dan mahasiswa perlu diperkenalkan dengan software seperti Excel, fungsi statistik itu sendiri, atau penggunaan cara SPSS atau aplikasi analisis butir online. Di dalam buku ini itu kekurangannya tidak membahas hal tersebut begitu. Yang ketujuh itu porsi penilaian autentik terlalu singkat. Padahal kan penilaian proyek, portfolio dan jurnal kan memerlukan panduan yang lebih rinci begitu. Misalnya kayak contoh rubrik lengkap dan deskriptor yang mengatasi subjektif serta pelibatan siswa dalam asesmen tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang kelebihan. Yang tadi saya sudah membahas tentang kekurangan, sekarang kelebihan bukunya. Yang pertama itu dia itu sistematika dan logis, mudah diikutin. Urutan babnya dimulai dari bab 1, konsep paling dasar hingga aplikasi kompleks, sehingga cocok untuk pemula sekaligus pembaca ingin memperdalam bab tersebut begitu. Yang kedua itu penyajian rumus dan contoh perhitungan statistik sederhana.
Kan tidak semua guru menguasai statistik kan, akan tetapi di buku ini menyajikan rumus validas, selebatis, analisis butir dalam bentuk yang tidak menakutkan, disertai contoh yang manual langkah demi langkah. Kan kita ketahui guru itu sangat membutuhkan cara penggunaan statistik SPS gitu. Yang ketiga itu bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele. Di dalam buku ini jumlah halamannya relatif menunjukkan bahwa penulis mampu menyampaikan isi materi tanpa berpanjang lebar. Dan buku ini juga bisa dibaca dalam 1 atau 2 minggu untuk memahami konsep dasarnya begitu. Yang keempat ini banyak contoh afirmatif dan studi kasus. Misalnya kayak contoh soal ujian yang berkualitas lalu diperbaikin, atau contoh cara penulisan laporan hasil evaluasi orang tua siswa. Yang kelima itu telah diuji melalui banyak cetakan. Cetakan kelima menandakan bahwa buku ini laku dan banyak diadopsi sebagai referensi wajib di perguruan tinggi. Contohnya seperti saya sendiri, saya yang sebagai calon guru direkomendasikan untuk memiliki buku ini. Bagaimana sih nanti kita jika jadi seorang guru gitu. Dan materi telah diuji ribuan mahasiswa dan dosen. Yang keenam tuh dilengkapi dengan daftar pustaka yang referatif. Meskipun di dalam buku ini tidak terlalu mutakhir, atau daftar pustaka mencakup sumber-sumber klasik yang masih relevan dan memberikan peluang bagi pembaca untuk memperluas wawasan mereka sendiri gitu. Yang ketujuh itu menyentuh aspek penilaian, sikap dan keterampilan, yang dimana banyak buku evaluasi hanya berfokus pada teks tertulis saja. Akan tetapi di dalam buku ini memberikan porsi yang layak untuk penilaian autentik, observasi, dan portofoli sebagai calon guru. Kesimpulan secara keseluruhan, buku evaluasi pembelajaran ini karya Selanjutnya itu kita membahas kesimpulan dari secara keseluruhan isi dari buku ini. Buku evaluasi pembelajaran karya Dr. Rina Febriani MPD adalah buku yang sangat baik untuk tingkat dasar dan menengah dalam pemahaman evaluasi konsepsional. Nah, keunggulannya terletak pada sistematika yang rapi dan bahasa yang mudah dicerna atau dipahami pembaca, serta contoh praktis yang bisa langsung diterapkan di kelas. Dan buku ini juga sangat direkomendasikan bagi mahasiswa program studi pendidikan PGSD, PG PAUD, pendidikan matematika, contohnya seperti saya sendiri pendidikan sejarah yang mengambil mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dan guru pemula yang ingin memahami cara membuat soal yang baik dan mengelola nilai, intinya rekomlah buku tersebut, buku ini gitu. Yang selanjutnya itu dosen membutuhkan buku untuk pegangan perkuliahan. Namun bagi pembaca yang sudah menguasai dasar-dasar evaluasi pembelajaran dan ingin mempelajari evaluasi digital, host dan analisis statistik berbasis perangkat lunak, buku ini juga perlu dilengkapi dengan referensi lain yang lebih modern lagi gitu. Penerbit contohnya seperti penerbit Bumi Aksara, dan penulis disarankan untuk menyiapkan edisi revisi ke-8 benar-benar diperbarui dan mengekomendasikan kurikulum Merdeka, platform evaluasi daring, kecerdasan buatan begitu. Terima kasih, bye bye.
Sabana.